Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gevika Reza Septian, dengan NPM 23161562025. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas UAS pengembangan sistem embedded, saya akan mendemonstrasikan proyek yang saya pilih, yaitu sistem penyiraman tanaman otomatis. Sistem ini bekerja dengan memantau tingkat kelembapan tanah. Saat tanah kering, sistem otomatis membuka katup air. Di dunia nyata, konsep ini sangat relevan untuk sektor pertanian modern atau smart farming agar penggunaan air lebih efisien dan tanaman tidak mati kekeringan saat ditinggal. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Komponen-komponen yang dibutuhkan sebagai berikut. Pertama-tama kita menyiapkan LCD yang sudah bersambungan dengan Arduino-nya. Langkah selanjutnya kita menyiapkan breadboard-nya. Lalu kita menyiapkan LED-nya. Setelah itu kita menyiapkan resistornya. Untuk selanjutnya kita menyiapkan buzzernya. Setelah itu kita menyiapkan microservonya. Dan untuk komponen yang terakhir yaitu soil moisture sensor. Nah, jika semua komponen yang dibutuhkan sudah disiapkan semuanya, untuk langkah selanjutnya kita akan langsung memulai untuk perakitan semua komponen tersebut. Mari kita simak semua langkah-langkah perakitannya sebagai berikut.
Untuk langkah selanjutnya kita langsung menuju ke penulisan dan penjelasan kodenya. Sekarang kita masuk ke bagian penjelasan kode program. Di baris paling atas ini, saya memanggil library servo, H dan ada fruit_liquid crystal H. Ini wajib ditambahkan agar Arduino mengenali bahasa perintah untuk menggerakkan motor servo dan menampilkan teks ke layar LCD I2C. Selanjutnya, saya mendeklarasikan letak pin untuk setiap komponen. Sensor kelembapan tanah saya hubungkan ke pin analog A0 agar bisa membaca data berupa angka secara spesifik. Kemudian untuk komponen output, LED hijau saya letakkan di pin digital 2, buzzer di pin 3, dan saya juga membuat variabel Mi servo untuk mengontrol motor servonya nanti. Lanjut ke blok void setup. Ini adalah instruksi yang hanya dieksekusi satu kali saat Arduino pertama kali dihidupkan. Di sini saya mengaktifkan layar LCD dan memberikan perintah LCD print untuk menampilkan kalimat penyiram tanaman otomatis sebagai layar pembuka selama 2 detik, lalu layarnya dibersihkan kembali. Setelah itu, saya mengatur mode pin komponennya. Variabel soil moisture atau sensor kelembapan bertindak sebagai input karena fungsinya menerima data dari tanah. Sedangkan LED dan buzzer bertindak sebagai output. Untuk servonya sendiri, saya atur agar terhubung ke pin 4 melalui perintah Mi servo, attach 4. Terakhir, kita masuk ke otak dari sistem ini, yaitu blok fault loop, di mana program akan terus berjalan berulang kali tanpa henti. Pertama, Arduino membaca kondisi tanah melalui perintah analog read dari sensor dan menyimpannya di dalam variabel data analog. Logika utamanya ada pada fungsi if-else di bawah ini. Jika, atau if, nilai sensor berada di angka 400 ke bawah, yang menandakan bahwa tanah sedang dalam kondisi kering, maka sistem akan bereaksi. Layar LCD akan berubah mencetak tulisan, tanah kering. Kemudian LED hijau dan buzzer akan menyala atau high sebagai alarm, dan servo akan bergerak ke 360 derajat untuk mensimulasikan keran air yang terbuka penuh untuk menyiram. Sebaliknya, atau LC, jika nilai sensor lebih dari 400 yang berarti tanah sudah basah, maka alat akan menghentikan penyiraman. LCD akan menampilkan tulisan, tanah basah, LED dan buzzer dimatikan atau low, dan servo kembali ke posisi 0 derajat yang berarti keran air tertutup kembali. Semua proses ini saya beri jeda waktu atau delay 1000 milidetik atau 1 detik agar sistem pembacaannya stabil. Nah, bagian kodenya sudah beres. Tapi tentu saja, sebuah alat belum bisa dikatakan berhasil kalau belum kita uji langsung, kan? Sekarang kita langsung saja tekan tombol Start Simulation di pojok kanan atas ini untuk menghidupkan sistemnya. Untuk membuktikan apakah alat penyiraman otomatis ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, kita akan langsung mengujinya menggunakan 2 skenario kondisi tanah di dunia nyata. Yuk, kita cek apakah sensor dan keran airnya bisa merespons dengan akurat. Untuk skenario pengujian pertama, kita akan menyimulasikan saat cuaca sedang terik dan tanah mengering. Saat saya menggeser nilai pembacaan sensor kelembapan ini ke angka yang rendah, bisa kita lihat sistem langsung merespons dengan sangat cepat. Layar LCD seketika berubah menampilkan status, tanah kering. Secara bersamaan, motor servo berputar secara otomatis yang menandakan keran air sedang terbuka penuh untuk mulai menyiram tanaman. Sebagai tambahan fitur keamanan, LED indikator berwarna hijau menyala dan buzzer juga berbunyi untuk memberikan tanda kepada pengguna bahwa proses penyiraman sedang berlangsung. Masuk ke skenario pengujian kedua, mari kita lihat apa yang terjadi setelah keran air terbuka beberapa saat dan kelembapan tanah sudah kembali normal. Saat saya menggeser sensor ini ke area yang lebih tinggi atau basah, sistem kembali membaca perubahan tersebut. Layar LCD kini memperbarui statusnya menjadi tanah basah. Karena tanah sudah mendapatkan cukup air, alat otomatis menghentikan penyiraman. Motor servo kembali berputar ke posisi awal yang artinya keran air sudah tertutup rapat. Mengikuti instruksi tersebut, lampu LED dan buzzer juga otomatis mati. Pengujian kedua skenario ini membuktikan bahwa logika otomatisasi pada sistem ini sudah berjalan dengan sempurna.
Dari kedua skenario pengujian tadi, kita bisa melihat bahwa sistem dan logika program telah merespons dengan sangat akurat sesuai dengan kondisi lingkungan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian terakhir dari video ini, yaitu analisis dan kesimpulan dari proyek yang telah saya kerjakan. Dari seluruh proses perancangan dan pengujian tadi, saya dapat menganalisis bahwa sistem ini berhasil membaca perubahan nilai analog dari lingkungan, yakni tingkat kelembapan tanah, dan memprosesnya menjadi sebuah keputusan otomatis secara real-time. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari proyek ini adalah, integrasi embedded system sangat berguna untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Sistem ini bisa langsung diaplikasikan untuk sektor pertanian modern atau smart farming, sehingga penggunaan air menjadi jauh lebih efisien dan tanaman terawat dengan baik meski ditinggal bepergian. Hasil simulasi yang didapatkan pun sudah 100% sesuai dengan harapan dan logika awal yang saya rancang. Tentu saja ada sedikit kendala yang saya hadapi selama proses pembuatan proyek ini. Tantangan terbesarnya adalah merapikan jalur kabel, wiring, di atas breadboard Tinkercad agar tidak tumpang tindih, serta menentukan angka batas atau threshold kelembapan di angka 400 pada kode program, agar respon keran air dan alarmnya benar-benar akurat. Namun, dengan pengujian yang berulang, semua kendala tersebut berhasil diselesaikan dengan baik. Sekian video demonstrasi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan sistem embedded dari saya. Semoga penjelasan proyek sistem penyiraman tanaman otomatis ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya Gevika Reza Septian, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.